Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mazmur pasal 95, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah cerita ilustrasi tentang seorang pemuda yang marah, lalu pergi meninggalkan rumah, dan terus berjalan sejauh kakinya melangkah. Dan setelah beberapa waktu, dia berhenti karena lelah dan lapar. Dan dia mencoba masuk ke sebuah warung makan kecil dan meminta kepada ibu yang punya warung supaya diberi sedikit makanan sebagai pengganjal perutnya yang sedang lapar. Dan ibu itu memberi sepiring nasi lengkap dengan lauknya dan segelas minuman. Dia pun makan dengan lahapnya. Dan setelah selesai makan, dia mengucapkan berulang kali terima kasih kepada ibu yang punya warung sambil berkata, "Terima kasih ibu, terima kasih ibu, ibu baik sekali. Tidak seperti ibu saya yang jahat kepada saya." Lalu si ibu warung menjawab, "Apa katamu nak? Ibumu jahat katamu? Saya hanya memberimu sepiring nasi, kamu sudah berulang kali mengucapkan terima kasih kepada saya. Sementara ibumu yang melahirkanmu, menyusuimu, mengasuhmu, membesarkanmu, mempersiapkan segala kebutuhanmu, memberimu makan enak sampai engkau tumbuh besar seperti hari ini, kamu sebut jahat hanya karena mungkin kamu dinasehati saat kamu salah dan kamu menjadi marah dan pergi meninggalkan ibumu. Pulanglah kamu nak, ibumulah yang terbaik. Tidak ada ibu yang jahat kepada anaknya. Seorang ibu rela memberi nyawanya untuk anaknya saat akan lahir ke dunia ini." Dan akhirnya pemuda itu menangis, menyadari kesalahannya, dan segera pulang ke rumahnya menjumpai dan meminta maaf kepada ibunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa kita pun terkadang bahkan sering seperti pemuda dalam cerita ilustrasi di atas. Saat hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, kita menjadi marah, kecewa, bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan Tuhan, dan lari meninggalkan Tuhan. Hanya karena secuil kesulitan hidup, kita melupakan segala kebaikan Tuhan yang selalu ada diberi melimpah untuk kita setiap waktu. Dan akhirnya iman kita menjadi runtuh dan kita tidak punya kuasa untuk memuji Tuhan. Padahal
Panggilan hidup kita sebagai ciptaan Tuhan adalah memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Kita yang sering lupa dengan tugas panggilan hidup kita itu, karena hati kita tidak menetap di dalam Tuhan. Dan dalam firman ini pemazmur mengajak kita untuk bersorak-sorai memuji Tuhan dengan segenap hati. Sebab Dia adalah Allah yang layak kita puji, pemilik dunia ini, Allah yang maha besar, Raja segala raja yang mengatasi segala Allah. Di tangannya lah bumi, gunung, laut, darat. Dialah yang menciptakan semuanya. Hidup kita juga miliknya. Kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia, yang membawa kita keluar dari kegelapan, dibawa ke terang kehidupan sejati. Kita yang tidak layak ditebus, ditebusnya dengan darah kudusnya, supaya kita menjadi umat kepunyaannya. Semua telah diberikan Tuhan untuk kita, termasuk nyawanya sendiri. Selayaknya lah kita memujinya dengan segenap hati kita. Sejatinya kita mengucapkan puji syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan pencipta kita setiap waktu. Supaya kita belajar dari bangsa Israel. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk tidak memuji Tuhan. Tetapi hanya karena masalah air lah, masalah roti lah, masalah daging lah, dan lain sebagainya, mereka berontak kepada Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan. Mereka kecewa kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut dan menghina Tuhan. Ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan di padang gurun, sampailah mereka di suatu tempat persinggahan. Tetapi mereka tidak menjumpai air untuk mereka minum. Karena kehausan, mereka mulai bersungut-sungut, bertengkar, dan mencobai Tuhan. Hal itu terjadi di Masa dan di Meriba. Bangsa Israel yang tegar tengkuk mengeraskan hatinya, walaupun mereka sudah dengan jelas melihat karya Tuhan yang amat dahsyat yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan. Hanya karena tidak menemukan sumber air, mereka dengan mudah melupakan 10 tulah, laut terbelah, roti manna, burung puyuh, tiang awan dan tiang api yang diadakan Tuhan bagi mereka. Mereka malah meragukan kuasa Tuhan dan mempertanyakan apakah sungguh-sungguh Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka begitu gampang melupakan Tuhan hanya karena persoalan kecil. Semua kebaikan Tuhan hilang dari ingatan mereka. Mereka menjadi keras hati dan runtuhlah imannya. Sekarang bagaimana dengan kita? Mari koreksi hidup kita. Jangan juga kita sedang mengeraskan hati kita seperti orang Israel, hanya karena persoalan kecil yang sedang kita hadapi. Tuhan telah melepaskan kita dari perbudakan dosa, lalu membawa kita ke padang gurun. Hidup kita diuji untuk membangun karakter kita, untuk mengubah kita supaya semakin serupa dengan Tuhan. Saat kita diuji, kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak terhitung yang diberikan untuk kita. Kita mengeraskan hati kita, bersungut-sungut, kecewa, marah, dan meninggalkan Tuhan. Dan perasaan seperti inilah yang membunuh iman kita sampai kandas, sehingga kita tidak pernah sampai kepada perhentian Tuhan. Iman yang runtuh membuat kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan kehilangan sukacita untuk memuji Tuhan. Jangan keraskan hati kita saat situasi sulit. Duduk, diam, berdoa, cari Tuhan, dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan mau padam imanmu dengan sungut-sungutmu. Berdoalah dalam roh dan kebenaran setiap waktu. Baca firman, pelajari, renungkan siang dan malam, dan hidupi setiap waktu. Kita harus mempergunakan hari-hari kita untuk terus menghitung segala kebaikan Tuhan. Jangan hanya karena satu persoalan kecil, kita lupa pada kebaikan-kebaikan Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan.
Jika kita mau dan sadar, sesungguhnya tidak cukup waktu sehari untuk menghitung segala kebaikan Tuhan yang penuh melimpah kita alami. Napas yang Dia beri secara gratis, penyertaannya yang tidak pernah hilang, kasih-Nya yang tidak pernah habis, dunia tempat kita yang dijaganya supaya kita tetap aman hidup dan bekerja dan lain sebagainya, tak terhitung kebaikan Tuhan untuk kita. Dan hitunglah terus, maka hatimu akan diisi dengan ucapan-ucapan syukur. Taklukkan si pembunuh iman dengan mengucap syukur senantiasa, agar iman kita terus bertumbuh, jiwa kita sehat, bersorak-sorai memuji Tuhan. Menetaplah di dalam Tuhan, agar dalam semua situasi dan keadaan, Tuhan memampukan kita, membuka hati kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak menetap di dalam Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang gampang jatuh, mudah marah, mudah kecewa, bersungut-sungut, dan menyalahkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Beri pikiranmu untuk terus ingat sama Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup dan bersorak-sorai. Dan saat sulitmu hadir, bersandarlah kepada Tuhan, ikuti prosesnya. Tuhan sedang bekerja mengubahkan karaktermu dan semua akan indah pada waktunya. Tetaplah memuji Tuhan. Tidak ada hal buruk diberikan Tuhan untuk kita. Jalan sulit harus kita lewati bersama Tuhan untuk semakin kita dimurnikan dan didewasakan. Sehingga tidak ada waktu buat kita untuk marah, kecewa, bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, sukacita menetap di hati kita, bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan sadarkah kita menjadi sulit memuji Tuhan dengan segenap hati kita karena kita tidak menetap di dalam Tuhan. Kita sibuk mencari dunia, sibuk mengejar dunia, sibuk mengejar masa depan, dan kita menjadi lupa menikmati hidup hari ini bersama Tuhan. Dan dunia akan membuat hati kita keras dan Tuhan menjadi terlupakan, dan akhirnya sukacita kita hilang dan damai sejahtera kita hilang. Bagaimana mungkin kita bisa memuji Tuhan jika hati kita telah hilang dari Tuhan? Hati-hati dengan kesibukan mengejar dunia. Kesibukan membuat kita tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jalani sehari demi sehari bersama Tuhan dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan perlu kita ingat, dunia tidak akan pernah memberi kita kepuasan. Dunia tidak akan memberi kita sukacita dan damai sejahtera. Kita harus berkomitmen untuk belajar memilih hidup bersama Tuhan, menetap di dalam Tuhan pada semua keadaan dan waktu yang kita lalui. Dalam susah dan senang, suka dan duka, sehat sakit, tetaplah mengucap syukur supaya imanmu tetap dikuatkan oleh Tuhan. Semua yang baik telah diberikan Tuhan untuk kita. Tinggal kita menikmatinya dengan berani memilih ikut apa kata Tuhan setiap waktu. Kunci memuliakan Tuhan dengan segenap hati adalah lakukan apa maunya Tuhan dan jangan lakukan yang tidak Tuhan mau. Berjalanlah bersama Roh Kudus setiap waktu, maka rasa syukurmu akan berlimpah di hatimu dan imanmu dikuatkan setiap waktu. Dan perlu kita ingat, baik atau tidak baik keadaannya, Bapa kita di surga tetap baik. Apapun peperanganmu, apapun pergumulanmu, tetaplah memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Semua yang kita lalui adalah pelajaran untuk mendewasakan iman kita, supaya kita semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Tetaplah menetap di dalam Tuhan, dalam keadaan baik atau tidak baik. Alami dan nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetaplah sukacita dan biarlah Tuhan membuka hati kita untuk tetap bersorak-sorai memujinya, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berserahlah, taatlah, dan percayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan menghantarkan kita
ke tempat perhentiannya. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.